Kalau dulu sebelum ada zaman HP, terutama lagi sebelum zaman Facebook, YouTube, blog, Instagram, Twitter dan sebagainya, podcast, ya kita kader-kader Islam bicara atau berdakwah atau kultum ya hanya di waktu Ramadan ketika ada kultum gitu. Misalnya sebulan Ramadan itu 8 kali kultum kita di beberapa musola dan masjid gitu. Walaupun badalannya gitu ya. Itu ketika belum ada HP dan internet gitu ya. Dan selalu kita harus menyiapkan materi-materinya kan gitu ya. Yang menurut kita asik gitu ya. Menantang gitu. Walaupun ya karena kebahagiaannya setiap Ramadan doang kan, jadi selalu ada demam panggung istilahnya ya. Ya kurang enjoy, kurang nyaman dalam menyampaikannya, apa gugup bla 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 sebagainya gitu. Karena cuma setahun pada setiap Ramadan doang diadakan kultum gitu. Lain halnya ustadz memang tiap minggu ada jadwal khutbah, ada jadwal ngajar ngaji. Ya mungkin orang-orang seperti ini udah nggak mengalami demam panggung istilahnya kan ya. Paling keluhan mereka bosen gitu ya, jenuh gitu ya, atau gangguan apa gitu ya. Tapi bagi orang bukan seperti itu atau yang seperti saya cuman Ramadan doang dapat jadwal, apalagi satu Ramadan cuma satu kali kultum gitu ya, paling waktu 12 menit nggak sampai 15 menit. Ya wajar kita pada waktu menyampaikannya itu demam panggung gitu. Iya, nggak nyaman, nggak enjoy ya. Ya setahun sekali coba bayangin Pak. Nah untungnya sekarang ada internet seperti sekarang nih. Tadi saya ngomong udah banyak tuh, ada yang 20 menit, ada yang hampir 30 menit gitu ya. Ini nambung lagi yang ketiga gitu ya. Ya karena di sini tidak dibatasi waktu ya. Kalau kultum kan dibatasi waktu ya, maksimal 15 menit gitu ya. Jadi kita harus seperti ngarang cerpen, cerita pendek. Seperti kita bikin ya celana pendek lah, pendek short gitu ya. Bukan celana panjang atau jas ya. Short, celana pendek. Jadi kultum kita itu harus padat gitu ya. Pertama orang yang mendengarkan jangan ngantuk, harus tegar gitu ya. Dan juga yang mendengarkannya harus enjoy gitu, senang gitu ya. Dan masuk gitu. Dan mereka paham dan mereka amalkan gitu. Kesuksesan pendakwah kan begitu. Penceramah, walaupun bahkan bagi orang-orang apa para penyampai kultum, kesuksesan mereka begitu kalau kultumnya ini didengarin orang nggak ngantuk, orang nggak jenuh, nggak bosen, orang tertarik dan orang mengerti dan bukan hanya memahami tapi mengamalkan dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu kan sangat relatif, sangat manusiawi itu. Jadi tergantung jamaahnya nanti gitu ya. Dan tergantung intelektual mereka gitu ya. Jadi ukuran masing-masing beda-beda gitu ya. Misalnya ada jamaah 30 orang, itu beda-beda pendapat mereka tentang seorang penyampai kultum gitu kan. Nanti ada penilaian Allah juga Subhanahu wa taala. Kalau malaikat cuma menulis gitu ya. Seorang kultum menyampaikan kultum, dia cuma nulis gitu. Malaikat nih, rakib atid kan nulisnya rakib dan atid ya. Cuma nulis, dia nggak tahu isi hati penyampai kultum ini ikhlas atau tidak gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia kultum itu apa karena supaya dapat duit atau bagaimana gitu ya. Atau memang tugas gitu ya, menyampaikan tabligh gitu kan. Menyampaikan tausiah walaupun cuman beberapa belas menit gitu ya. Dan sebagainya. Nah, itu malaikat nggak ngerti, nggak tahu, itu mau urusan Allah, yang tahu Allah gitu. Nah, saya sebagai manusiawi penyampai kultum atau pendakwah di online ini, sebagai manusiawi wajar gitu ngomong, saya pribadi ngomong gitu sama orang.
Saya aja ngelihat kok punya orang apa di snack, di TikTok, di YouTube, bahkan di Facebook. Saya lihat. Kemudian saya pribadi ngomong gitu, berkultum, berdakwah yang belasan menit atau puluhan menit gitu. Kalau digabung jadi satu berjam-jam misalnya, apalagi bertahun-tahun begitu, sampai beberapa video, ribuan video begitu. Kemudian nggak dibaca, salah sendiri. Nggak mau ditonton, nggak mau didengar, salah sendiri gitu. Kenapa nggak mau nonton gitu? Kenapa nggak mau belajar di sini? Kenapa nggak mau menelaah di sini? Kenapa nggak mengikuti pencerahan? Di sini kan ada mengandung pencerahan gitu. Di situ ada daftar pustaka ya kan, ada rujukan, ada referensi gitu kan. Kan kita bicara itu hasil bacaan kita gitu kan. Jadi ada referensinya kita, bukan sekedar amatiran gitu ya. Bukan hanya berasal akal-akalan, ada referensinya gitu. Itu kepada publik Indonesia khususnya itu tonton dong gitu. Jangan tonton hiburannya mulu gitu. Astagfirullah. Kita umat Islam gitu. Militansinya harus menonjol gitu. Ya kalau anak-anak ya, tapi kan anak-anak bisa dikondisikan gitu. Kita secara jamaah gitu mengkondisikan anak-anak kita gitu. Jangan hanyut dengan permainan saja gitu. Apalagi yang dewasa gitu. Yang udah usia SMP dan ke atas itu. Itu harus fokus, Pak. Jadi kalau akun-akun saya ini nggak ditonton, nggak dibaca, salah sendiri. Saya udah berusaha gitu. Saya sendiri nonton kok, punya orang saya tonton. Kenapa mereka nggak mau nonton gitu kan? Emang saya orang gila gitu ngomong yang nggak perlu? Saya perlu, Pak. Ada nasnya, Al-Quran, hadis, ya. Buku-buku saya miliki, saya beli, saya modalin, Pak. Dari saya sejak kecil gitu, usia SMP sampai sekarang umur 69 tahun, saya selalu belanja itu buku khususnya agama Islam gitu. Emang saya tidak bisa disamakan dengan ustadz yang biasa offline. Kalau saya kan online ya. Kalau offline kan memang harus hafal semua gitu. Kalau saya agak bebas dikit, cowboy dikit gitu ya. Enggak terlalu hafal, yang penting kandungannya gitu. Lafaz aslinya saya nggak begitu menguasai, nggak fokus ke situ gitu. Yang penting ruhnya gitu, supaya jangan jadi Islam sontoloyo yang nggak punya api dan semangat Islamnya tuh nggak ada. Saya maunya api dan semangat Islamnya itu ada gitu, bukan sekedar lafaz, tapi kandungannya ini, inti sarinya gitu, jantungnya, esensinya, itu yang perlu saya sampaikan gitu. Ya untungnya ada media seperti ini, media sosial ya. Saya jadi bisa menyalurkan aspirasi saya, cuap-cuap saya di sini gitu. Kalau memang saya kalah siak ya, kalah set dengan ustadz-ustadz yang biasa, yang offline gitu, Pak. Ada pejuang Islam, mujahid atau yang syahid, bagian dari para syuhada itu. Ini tingkat itu, Pak. Saya bukan level itu ya. Dia ngomong begitu gitu. Kalau namanya berdakwah gitu, ya barangkali berdakwah atau berjuang untuk Islam gitu, itu supaya pas gitu, apa namanya, matching gitu atau sereg, ya itu dimodali atau dialiri dengan darahnya sendiri gitu. Ya. Maksudnya dengan nyawanya sendiri, seperti Said Kutub gitu. Dia menulis tafsir 30 juz, tafsir Quran 30 juz. Itu sampai dia digantung sampai mati, Pak, sama Gamal Abdel Nasser gitu. Iya, jadi tafsir Quran itu jadi bermakna ketika dia sampai terbunuh gitu. Padahal ada gerasi gitu. Kalau dia minta maaf aja sama presiden, dia nggak bakal digantung sampai mati gitu. Tapi dia nggak mau, tetap lebih baik dia mati gitu. Jadi dia hiasi tafsir Ibnu Katsirnya, Ibnu Jalil Qurannya itu dengan nyawanya gitu. Barangkali dia umur 62 baru meninggal itu, digantung itu. Padahal kalau dia nggak digantung itu bisa, yang paling tinggi mungkin 90 tahun atau 80 tahun.
Masih banyak lagi dia ngarang-ngarang keislaman untuk pencerahan dunia ini gitu ya. Tapi Gamal Abdel Nasser ini namanya juga presiden sekuler gitu ya, yang dipengaruhi Yahudi dan sebagainya, itu tega itu membunuh Said Qutb gitu. Padahal dia mutiara dunia dia itu untuk pencerahan. Buktinya apa? Sekarang di Eropa tuh yang dibutuhin Islam gitu kan. Islam seperti Said Qutb gitu. Supaya demografi dan populasi warga negara Eropa itu jangan musnah, itu Islam bentengnya yang bisa nyelamatin mereka. Kalau mereka tidak Islam, mereka habis negara bangsa mereka, Pak. Karena mereka pengikut LGBT bla 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 bla, yang lain-lain juga. Itu memusnahkan keturunan mereka gitu. Jadi militer di Indonesia juga kurap aja nggak boleh, Pak. Tanok juga nggak boleh. Sakit gigi nggak boleh, Pak. Ini kalau sakit sampai cacar monyet, HIV, sipilis, narkoba dan sebagainya. Ya Allah ya Robbi, bagaimana diharapkan, Pak? Sampai masing-masing negara itu melombakan supaya punya bini banyak, punya anak banyak, supaya sehat, supaya negaranya kuat begitu. Itu orang-orang kayak Said Qutb yang harus dihidupkan, diperlama hidupnya, bukan dipersingkat, dibunuh, digantung. Astagfirullah. Masih mending di Indonesia enggak yang dibunuh, cuma di penjara. Betul-betul Dr. Hamka tuh di penjara 2,5 tahun tuh. Enggak diadilin, kesalahannya apa? Yang tuduhan-tuduhan doang gitu. Memberontak. Itu kan karena kita dibisiki gitu oleh Yahudi, Israel, sekuler, liberal dan sebagainya. Karena yang ada di bawah kaki kita itu tambang-tambang, Pak. Kata Mahfud MD barusan tuh, kalau tambang-tambang kita nih dikelola dengan benar gitu, tanpa korupsi, setiap kepala warga negara Indonesia itu tiap bulan apa tiap tahun, Pak? Tiap bulan katakan 20 juta dapat tunjangan dari negara. Karena kalau Islam ini dipakai akan seperti itu gitu. Supaya kita nggak begitu sengsara, mereka yang enak. Seperti Profesor Dr. Hamka itu di penjara, Nasir di penjara, Said Qutb digantung sampai mati. Ya Allah, salah mereka apa sih gitu ya? Mereka kan nggak menggulingkan pemerintahan, enggak, lewat pemilu. Itulah yang saya sampaikan ya. Jadi esensinya, ya, ruhnya, jangan sampai saya menjadi orang Islam yang sontoloyo gitu ya. Yang nggak pakai otak gitu ya. Kalau saya termasuk pakai otak, bukan saya nggak pakai nas, Pak. Bohong juga kalau dibilang nggak pakai nas. Kalau ada yang nuduh begitu, ada buku-bukunya semua gitu. Masalah sholat qashar, jamaah dan sebagainya ada. Gitu. Saya juga bukan untuk memecah belah, bukan. Ya. Kalau kita makan telur apa aja, telur matang, telur asin, telur dadar, telur rebus. Kalau kita mau makan harus kita kupas dulu, Pak. Kita pecahin dulu kulitnya itu. Kita kupas dulu. Nggak mungkin kita itu kulit-kulitnya gitu kan ya. Kan nggak apa-apa begitu. Kalau demokrasi dan orang yang intelek, yang punya otak, yang akal sehat gitu ya. Ini bukan pemecahan, pembelahan ya. Kita berdiskusi gitu ya. Mengadakan diskursus gitu ya. Mengadakan kalau di ruangan itu kan seminar ya, kita mengadakan pencerahan ya, secara media sosial gitu. Itu, Pak. Itu yang saya sukai gitu. Itu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.